Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Gracia Tagahol, NIM 12S25001. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum tentang teknik 08 indirection. Nah, soalnya yaitu minggu lalu Butet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Yang pertama, fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi GPA atau Grade Point Average, atau yang biasa disebut IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif, atau IPS, Indeks Prestasi Semester, untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua, fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga, fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Yang keempat, fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang menugaskan mereka pengembangan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan 4 fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis coding. Mereka merencanakan pendekatan yang digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian, tidak ada yang akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati. Yang pertama, untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dan tipe data flow. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi atau print student perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan di-set fixed size, 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu print assignment, yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat, untuk mengeset grade dari suatu enrollment yang akan dikembangkan sebuah fungsi baru, itu set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Untuk menghitung GPA yang akan dikembangkan pada fungsi baru, calculate GPA, pada menghitung GPA hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Solution design. Semua entitas yang telah didefinisikan pada berkas academic.header, entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structure, sementara opsi nilai, grade, dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.header juga dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru GPA pada struktur student dan berbagai function prototypes yang diperlukan telah didefinisikan pada academic.header. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c. Oke, nanti akan dikerjakan pada berkas academic.c karena academic.header-nya sudah disediakan. Di sini untuk case yang diberikan, output formatnya terjadi pada pengarahan command untuk print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir. Ini merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan nantinya harus sesuai dengan outputan yang diminta pada soal. Yang pertama itu case 1 harus seperti ini, case 2, case 3, case 4. Jadi nanti ketika kita membuat program bahasa C-nya di academic.c itu ketika kita memasukkan judul filenya misal t08.c itu harus menampilkan output seperti ini. Baik, saya sudah membuatkan kodenya, akan saya jelaskan. Yang pertama, kita include
academic.header, include studio.h, include stdlib.h, dan include string.h. Di sini kita mengimport header. Academic.h berisi definisi struct dan prototype fungsi. Kemudian std.h itu untuk input dan output, stdlib.h untuk fungsi umum, dan string.h ini tuh untuk memanipulasi string. Kemudian konversi grade ke string itu char grade to text, kita pakai enum, grade t dan grade t, grade switch grade known itu return known, grade t return tree, sampai ke grade a di return a juga. Kemudian default return known. Di sini fungsi ini mengubah nilai enum menjadi text. Makanya kita pakai grade to text. Jadi kalau grade disimpan sebagai kode, saat ditampilkan ke layar kita butuh string seperti AB atau known seperti ini. Kemudian untuk menghitung performanya, kita buat float calculate performance, kita pakai enum untuk grade t grade, terus unsigned short credit, kemudian float value sama dengan 0,0, kemudian search grade-nya dari A sampai E, yang value-nya dari 4.0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0, kemudian kita return value credit. Di sini tuh untuk menghitung performa akademik. Setiap grade punya bobot angka, misalnya seperti tadi A value-nya 4,0, AB 3,5. Nilai itu dikalikan dengan jumlah SKS mata kuliah dan hasilnya akan dipakai untuk menghitung hasil GPA-nya. Kemudian void itu kita untuk print course. Print course di sini tuh kita pakai code void print, kita pakai fungsi struct itu print course struct course t course, kita print f %s, %d, %s new line, source code, source name, dan source credit. Kemudian grade to text, mengubah ke teks, course passing grade. Di sini tuh menampilkan informasi mata kuliah, misal ini kode, nama, jumlah SKS, dan passing grade. Formatnya dipisahkan dengan tanda pipe seperti ini, sesuaikan dengan karena disesuaikan dengan contoh output. Kemudian untuk student ini kita pakai file student, struct student t student, print f sss, print f %s, point 2f new line, kemudian student ID, student name, student year, student study program, dan student GPA. Ini tuh untuk menampilkan data mahasiswa, misalnya ID, nama, tahun masuk, program studi, dan GPA-nya. GPA ini ditampilkan dengan 2 digit presisi, makanya kita pakai %.2f. Kemudian kita untuk print enrollment. Di sini untuk print enrollment ini tuh enrollment di sini merupakan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Fungsi ini tuh untuk menampilkan kode mata kuliah, ID, mahasiswa, grade, dan performa numerik hasil perhitungan. Oke, di sini tuh untuk kode untuk memprint enrollment-nya kita pakai void print enrollment, kita pakai struct, kemudian kita print f semuanya untuk meminta data dari user, kemudian enrollment course code, student ID, grade, kemudian course creditnya. Terus untuk fungsi print enrollment, di sini tuh kalau ada banyak enrollment akan kita simpan di array. Fungsi ini tuh untuk melooping semua elemen array dan memanggil print enrollment satu persatu. Jadi ini tuh menyimpan semua enrollment dalam array, dan nanti loopingan yang dari sini itu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari enrollment size, i++ ini tuh untuk memanggil print enrollment satu persatu. Kemudian create course-nya di sini tuh ini tuh merupakan fungsi membuat objek course baru. Kemudian string di copy ini tuh ke file struct, lalu SKS dan passing grade-nya itu nanti diisi.
itu untuk meng-create course, kode untuk create course. Sama halnya dengan create student, ini tuh fungsi yang nantinya membuat objek student baru. Kan GPA awalnya itu 0,0 karena belum ada nilainya. Kodenya itu struct student, create student, ID, name, year, study program, kemudian struct student, str copy, student ID, student name, student year, student type, study program, dan kita return student. Kemudian untuk create enrollment itu sama, enrollment ini tuh menghubungkan e-course dan student. Tahun dan semester dicatat, kemudian grade awalnya di set 0. Untuk kodenya itu struct enrollment T and create enrollment course student year dan semester. Ini kodenya karena terus kita set 0 karena masih tahun awal. Seperti itu kira-kira. Kemudian untuk enrollment grade kita pakai void set enrollment grade, struct course, struct student, kemudian enrollments, size, dan grade. Di sini tuh kita pakai perulangan integer i enrollment size kurang 1, i lebih besar sama dengan 0, i minus. Di sini fungsinya ini untuk mengubah grade pada enrollment yang cocok. Pencarian dilakukan dari belakang supaya kalau ada duplikat yang terakhir dimasukkan di update. Seperti itu untuk set grade-nya. Kemudian untuk menghitung GPA, fungsi ini void calculate GPA, struct student T, student enrollment T, enrollments, unset short integer, enrollment size, float total value sama dengan 0,0, integer total credit sama dengan 0, terus kita pakai perulangan integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari enrollment size, i plus, jika strcmp enrollment, student ID, kemudian student ID dan enrollment grade tidak sama dengan grade 0. Total value-nya nanti akan dihitung seperti yang sudah kode di awal. Ini untuk menghitung total IPK-nya. Kemudian nanti jika total grade sama dengan 0, student GPA sama dengan 0,0, kemudian student GPA-nya total value dibagi dengan total kredit. Baik, untuk melihat ini tuh fungsi ini tuh menghitung nilai mahasiswa, kemudian looping semua enrollment milik mahasiswa, kemudian menambahkan nilai performa dan SKS ada di sini. Kemudian nanti total nilainya itu GPA-nya itu total nilai dibagi dengan total SKS. Kalau tidak ada SKS, nanti GPA-nya itu dibuat dengan 0,0. Melihat kodenya apakah benar, kita coba di terminal. Untuk T08 yang pertama kita run. Kita lihat di contoh pada soal yang dilakukan diharapkan 12S1102 Visual Programming 2D, kemudian 10S1002 Procedural Programming 2D, kemudian Wira Sablen 2020 Information System sebanyak 0. Nah, seperti ini sudah sesuai. Untuk T02 ada ini kalau yang diharapkan, kita coba merun apakah sesuai yang diminta pada soal.
Visual Programming, Personal Programming, Windows Sublime, nol. Di sini ditambahkan 2. Untuk T02, T08 nomor 2 sudah selesai. Kita cek yang ketiga. BCC. Academic.c. Di sini yang pertama adalah NIM 02, 12S02 sama 10S02. Ini tuh tambah ada yang grade A dan grade B dan nilainya berapa. Gitu, sudah selesai juga. Kita coba yang case yang keempat. GCC. Yang keempat. Baik, di sini ada keluaran yang diminta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu 12S02 Visual Programming 2D dan dipisahkan oleh tanda pipe. Kemudian 10S02 Personal Programming 2 nilainya D. 12S99 Windows Sublime Information System GPA 0,00 tidak diset. 12S02 non tidak diset juga. 11S02 non tidak diset. Kemudian 12S02 grade A dengan nilai 8,00. Kemudian 10S02 nilai AB dengan nilai 7,00 dan grade-nya AB. Kemudian 12S 22999 Windows Sublime, kemudian Information System sudah diset. GPA-nya yaitu 3,75. Jadi semuanya sudah sesuai pada case soal dari case 1, 2, 3, 4, sehingga bisa disimpulkan bahwa kode yang dibuat di academic.c ini sudah sesuai dan sudah bisa dipakai melihat dari outputan yang sudah kita gunakan. Baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.